Saat ini mudah sekali sebagian pihak memberi label kafir kepada mereka yang tidak sependapat, beda penafsiran, dan juga beda pilihan politik. Ini seperti pengulangan sejarah kelam umat Islam yang gara-gara persoalan kepemimpinan selepas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, kemudian terjadi perang antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Keduanya adalah sahabat Nabi yang harus kita hormati. Namun gara-gara perbedaan politik, ada sebagian pihak yang mengkafirkan salah satu atau keduanya. Muncul pula sejumlah hadis palsu hanya sekedar untuk mencaci atau mendukung salah satunya. Ayat suci direduksi menjadi alat politik. Sepanjang sejarah kita saksikan betapa mudahnya sebagian pihak mengkafirkan muslim lainnya, seolah mereka tidak takut dengan ancaman dari penggalan hadis Nabi ini. Barang siapa memanggil dengan sebutan kafir atau musuh Allah, padahal yang bersangkutan tidak demikian, maka tuduhan itu akan kembali kepada penuduh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berdasarkan prinsip kehati-hatian yang terkandung dalam hadis di atas, maka para ulama berhati-hati untuk menjatuhkan vonis kafir kepada sesama muslim. Qadhi Iyad yang bermadhab Maliki menulis kitab yang sangat terkenal, yaitu Asy-Syifa bi Ta'rif Hukuk Al-Mustafa. Beliau menukil pendapat para ulama. Wajib menahan diri dari mengkafirkan para ahli takwil, karena sesungguhnya menghalalkan darah orang yang sholat dan bertauhid itu sebuah kekeliruan. Kesalahan membiarkan 1000 orang kafir itu lebih ringan daripada kesalahan dalam membunuh satu nyawa muslim. Kitab Asy-Syifa di atas diberi syarah atau penjelasan, salah satunya oleh Al-Mula Ali Al-Qori Al-Harawi yang bermadhab Hanafi. Beliau memberi penjelasan sebagai berikut. Berkata para ulama kita, jika terdapat 99 hal yang menguatkan kekafiran seorang muslim, tetapi masih ada satu alasan yang menetapkan keislamannya, maka sebaiknya mufti dan hakim beramal dengan satu alasan tersebut. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Hindarkanlah hukuman-hukuman pidana dari kaum muslimin semampu kalian. Jika kalian mendapatkan jalan keluar bagi seorang muslim, maka pilihlah jalan itu. Karena sesungguhnya, seorang pemimpin yang salah dalam memberi maaf itu lebih baik daripada pemimpin yang salah dalam menghukum. Sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan lainnya, dan Imam Al-Hakim yang mensahihkannya. Dari penjelasan di atas terlihat jelas kehati-hatian para ulama. Meskipun ada sekian banyak bukti yang mengarah pada kekafiran saudara kita, namun jikalau masih terlihat satu saja alasan untuk menetapkan keislamannya, para ulama memilih satu alasan tersebut dan menahan diri untuk mengkafirkan orang tersebut. Lebih baik kita keliru menyatakan dia tetap Islam ketimbang kita keliru mengatakan dia kafir. Lebih baik kita keliru memaafkan dia ketimbang kita keliru menghukum orang yang tak bersalah. Dalam masalah pidana yang tidak punya konsekuensi mengeluarkan orang dari keimanannya saja, perlu kita cari alasannya agar pelaku terbebas dari hukuman. Apalagi mengkafirkan orang yang jika salah memvonisnya, maka konsekuensi di dunia sangatlah berat, seperti dibunuh jika tidak mau tobat, hilangnya hak waris, fasak pernikahannya, apalagi konsekuensinya di akhirat. Ucapan senada juga disampaikan oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali yang bermadhab Syafi'i dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Agar menjaga diri dari mengkafirkan orang lain sepanjang menemukan jalan untuk itu. Sesungguhnya menghalalkan darah dan harta muslim yang sholat menghadap kiblat, yang secara jelas mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu merupakan kekeliruan. Padahal, kesalahan dalam membiarkan hidup 1000 orang kafir itu lebih ringan daripada kesalahan dalam membunuh satu nyawa muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, 3 perkara yang merupakan dasar keimanan: menahan diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengkafirkan karena suatu dosa, dan tidak mengeluarkannya dari keislaman karena sebuah amalan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2170. Di balik ucapan mengkafirkan orang lain itu sebenarnya tersembunyi perasaan bahwa saya lebih baik dari dia,
saya lebih islami, lebih suci, dan lebih benar serta akan masuk surga ketimbang dia. Persoalannya, dari mana kita tahu bahwa amalan ibadah kita yang banyak sekali itu pasti diterima Allah dan dosa mereka yang begitu banyak itu tidak akan Allah ampuni? Saya tidak tahu nasib saya kelak. Bagaimana saya begitu yakin dengan nasib orang lain? Anda pun juga demikian. Ini merupakan hak prerogatif Allah. Jangan sampai kita justru jatuh pada kesyirikan karena merasa dan bertindak seperti Allah yang menentukan keimanan orang lain. Semoga Allah mengampuni kita semua.